Wabarakatuh. Jadi pada sesi kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari perkuliahan kita ya tentang fluoroskopi. Nah, sebelumnya minggu yang lalu kita sudah membahas tentang fluoroskopi konvensional, yang mana fluoroskopi konvensional itu menggunakan suatu alat yang dinamakan image intensifier ya. Jadi image intensifier itu akan memperbesar sinyal yang didapatkan dari paparan fluoroskopi ya. Karena kita tahu bahwa fluoroskopi konvensional itu menggunakan MAS yang rendah ya. Jadi ketika kita tahu pada radiografi ya, ketika kita menggunakan MAS yang rendah, maka data yang didapatkan oleh image reseptor itu akan sedikit. Nah, data yang sedikit itu akan memperbesar noise. Oke? Nah, bagaimana caranya kita memanipulasi agar data ini akan menjadi banyak gitu ya pada fluoroskopi. Jadi kenapa fluoroskopi menggunakan MAS yang kecil? Karena kita menginginkan dosis yang diterima oleh pasien ini kecil ya. Karena pada sistem fluoroskopi, sinar X itu akan dipaparkan terus-menerus ke pasien. Jadi kalau kita tidak membuat dosisnya kecil, maka pasien tersebut akan menerima paparan radiasi yang sangat tinggi. Jadi di sini kita ingin menurunkan sekecil mungkin dosis radiasinya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menurunkan MAS ya. Kita tahu bahwa di radiografi sinar X ya, itu kita menggunakan 50 sampai 1000 miliampere second kuat arus ya. Sedangkan pada fluoroskopi ini kita akan menggunakan kurang dari 5 MAS. Sehingga sangat sedikit sekali foton-foton yang akan melewati jaringan tubuh manusia ini. Oke? Nah, ketika foton masuk ke tubuh manusia itu dia akan mengalami yang dinamakan differential absorption oleh jaringan tubuh manusia ya kan. Kemudian kita sampai ke image reseptor. Image reseptor pada fluoroskopi konvensional itu adalah yang dinamakan image intensifier ya. Kita nanti akan bahas lagi di sini. Tapi ini hanya untuk pengingat saja ya. Jadi dia akan melipat gandakan foton-foton yang masuk ke dalam input fosfor yang dikeluarkan dari image intensifier melalui output fosfor itu ada fotonnya akan berkali-kali lipat dari foton yang masuk ke image reseptor ya. Jadi data yang didapatkan oleh image reseptor itu akan semakin tinggi. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dua hal ya. Pertama adalah SIAM, yaitu alat sarana untuk melakukan pemeriksaan fluoroskopi ya. Kemudian digital fluoroskopi. Jadi sebelumnya kita membahas konvensional fluoroskopi, maka sekarang kita akan membahas apa yang dinamakan digital fluoroskopi. Karena kalau kita bayangkan saja tentang digital ya, pasti itu akan lebih modern daripada segala sesuatunya yang konvensional. Oke? Nah, kita akan masuk ke SIAM sekarang. Nah, kita mulai terlebih dahulu dari pengertian SIAM. Jadi SIAM itu adalah alat yang berbentuk seperti huruf C dan merupakan salah satu alat radiologi yang biasa digunakan untuk operasi. Ya. Operasi apa saja yang menggunakan SIAM itu banyak sekali ya. Nah, SIAM ini merupakan salah satu alat yang bisa menunjang adanya pemeriksaan fluoroskopi. Jadi SIAM merupakan alat radiologi yang menghasilkan sinar X dengan cara fluoroskopi dengan pancaran radiasi yang kecil.
Fluoroskopi merupakan teknik pencitraan medis yang digunakan oleh dokter untuk mengambil gambar atau video dari organ tubuh tertentu secara langsung dan mendetail. Jadi fluoroskopi, seperti yang kalian tahu, itu pengambilan gambar atau video secara real time. Nah, perlu kita tekankan di sini bahwa fluoroskopi tersebut merupakan metode pemeriksaan dari SIAM. SIAM dapat digunakan sebagai tindakan medis untuk bedah ortopedi, bedah laparoskopi, dan bedah syaraf, dan berfungsi untuk menunjang proses pelayanan medis pada penanganan penyakit organ dalam, tulang, dan tindakan operasi. Dengan SIAM, letak benda atau objek pemeriksaan yang berada di dalam tubuh dengan mudah dapat dideteksi, bahkan dapat dilihat secara langsung. SIAM dapat memperlihatkan proses pelaksanaan tindakan medis dan operasi tulang atau bagian dalam organ tubuh manusia lainnya secara fluoroskopi sehingga proses operasi dan tindakan medis yang dilakukan dapat berjalan dengan mudah, akurat, aman, dan nyaman. Nah, ini adalah bagian-bagian dari SIAM ya. Jadi SIAM-nya sendiri adalah bagian yang berbentuk C ini, ya. Kemudian ini salah satu gambaran alat pada fluoroskopi konvensional ya. Karena di sini menggunakan image intensifier yang mana digunakan pada sistem fluoroskopi konvensional. Dan juga TV kamera ya. Jadi TV kameranya ini juga digunakan pada sistem fluoroskopi konvensional karena apabila kita melihat digital fluoroskopi maka TV kamera dan image intensifier sudah tidak lagi digunakan. Dan di sini ada X-ray generator, yaitu tempat tabung sinar X berada ya. Kemudian footprint, ini hanya untuk mobilitas. Control unit, nah di sini ada semacam pedal ya, pedal yang digunakan untuk sewaktu-waktu ketika kita ingin membuka kolimator dari sinar X atau ketika kita ingin mendapatkan suatu gambaran yang mendetail pada pada suatu pemeriksaan. Kemudian ini ada image storage dan image post processing-nya di dalam sini seperti CPU. Kemudian magnet optical disc ini juga digunakan dalam penyimpanan gambar ya. Kemudian ini adalah serangkaian ini troli. Jadi satu SIAM ini adalah merupakan mobile SIAM yang bisa dipindah-pindah ya. Tentunya ada mobile SIAM dan juga ada SIAM yang stasioner. Jadi monitor troli ini berisi satu atau dua monitor dengan komponen opsional seperti printer, VCR dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu fleksibilitas dari SIAM ya. Jadi SIAM antara tabung sinar X dengan image reseptor itu bisa diatur sedemikian rupa ya. Jadi perputaran lengan SIAM itu tidak fix. Jadi ini tergantung dari fitur yang disediakan sesuai dengan merek SIAM yang dipakai. Ada up and down, kemudian axial rotation, swiveling, orbital rotation, forward and backward begitu ya. Tapi ada berbagai macam di sini tergantung merek dari SIAM yang dipakai. Nah, kemudian ini adalah komponen penting pada SIAM. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Tapi di sini akan saya ulang saja. Jadi pertama, tabung sinar X. Jadi tabung sinar X SIAM itu sangat mirip desainnya dengan tabung sinar X diagnostik konvensional. Kecuali bahwa tabung sinar X SIAM dirancang untuk mengeluarkan sinar X lebih lama daripada tabung diagnostik konvensional dengan nilai MAS yang jauh lebih kecil. Ya, sudah kita bahas tadi bahwa di diagnostik konvensional itu MAS-nya sekitar 50 sampai 1200 di sini. Sedangkan pada tabung SIAM itu maksimal 5 mA. Kemudian sebuah intensification tube ya
yang berisi image intensifier itu dirancang untuk menambah kecerahan gambar secara elektronik. Jadi pencerah gambar atau image intensifier ini dapat mencerahkan gambar hingga 500 sampai 800 kali lipat. Ya. Kita masuk ke alat untuk mencerahkan gambar yaitu image intensifier ya. Jadi di sini dikatakan bahwa image intensifier itu seperti detektor penggabungan antara detektor dan PMT ya. Nah, detektornya apa? Detektornya adalah material fosfor yang digunakan pada input fosfor ya. Biasanya adalah cesium iodide, CSI ya. Image intensifier adalah alat yang berupa detektor dan PMT, yang di dalam PMT itu ada berbagai alat lagi yang langsung terhubung dengan TV kamera. Nah, detektor di sini terbuat dari kristal iodide, cesium iodide, yang mempunyai sifat memandarkan cahaya ya, fluoresen ini namanya, apabila terkena radiasi sinar X. Tingkat penyerapan dari cesium iodide ini adalah 60% ya. Jadi ini hanya dari eksperimen yang dilakukan oleh peneliti-peneliti bahwa tingkat absorpsi material tersebut menyerap suatu radiasi itu kan berbeda-beda ya tingkat kemampuannya. Nah, untuk CSI ini adalah 60% dari radiasi sinar X. Ya, kemudian kita masuk ke komponen lain pada image intensifier ya. Jadi pertama detektor itu adalah input fosfor. Kemudian input screen di sini ya, itu adalah input fosfor juga, berfungsi untuk menyerap X-ray dan mengkonversi ke dalam bentuk cahaya tampak ya. Ini mungkin tidak perlu dimasukkan di sini karena input screen itu adalah detektor yang dimaksudkan pada slide sebelumnya ini. Kemudian fotokatoda. Fotokatoda ini langsung setelah input fosfor. Langsung terkapal dengan input fosfor. Memiliki fungsi untuk merubah cahaya tampak yang diserap dari input fosfor menjadi elektron ya.